Ta'ala anhu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang model-model siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan minhum man ta'khuduhu an-naru ila ka'baihi. Di antara manusia ada yang dibakar oleh api neraka sampai sebatas pergelangan kakinya, sebatas kedua mata kakinya. Ini jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng, cuma kakinya doang. Kan pembahasan kemarin udah kita temukan tuh, jangan kata kakinya, bara api neraka diinjek oleh kedua telapak kaki kita, otaknya mendidih. Sekarang ini bukan baraknya, tapi apinya yang membakar kedua telapak kakinya sampai bagian mata kaki. Nah, ini tergantung dari amal perbuatan mereka di dunia. Adanya surga dan neraka merupakan bagian dari perwujudan keadilan Allah, bahwa Allah janjikan yang berbuat kebaikan berhadiah pahala, insya Allah tiketnya surga. Di satu sisi yang berbuat kejahatan dan kemaksiatan akan berbuah dosa, ujung-ujungnya masuk neraka. Kalau seandainya tidak ada surga dan neraka, maka tidak terwujudlah keadilan Allah. Yang ibadah-ibadah doang, habis mati selesai, kemana itu perginya gak jelas. Atau yang maksiat terus, yang berbuat jahat terus, zolim yang zolim terus. Ketika meninggal dunia selesai kehidupannya, nggak ada pembalasannya, maka itu bisa menunjukkan ketidakadilan Allah. Maka Allah ingin menegaskan bahwa Dia adalah yang maha adil, yang gak bakal menzolimi siapapun, termasuk hamba-hambanya yang lemah. Disediakan surga dan neraka, dan surga neraka itu pun bertingkat-tingkat. Ada yang paling bawah sampai paling atas, tergantung bagaimana amal perbuatannya di dunia. Sama juga manusia ketika diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang azabnya sampai membakar kedua kakinya. Itu adalah merupakan gambaran balasan yang Allah berikan akibat perbuatan-perbuatannya di dunia. Bisa boleh jadi karena nggak terlalu banyak maksiatnya, balasan azabnya cuma sampai telapak kaki. Tapi kata baginda Rasul yang lain, wa minhum, dan di antara mereka ada man ta'khudhu ila rukbatayhi, ada yang dijilat oleh api neraka sampai batasan dengkulnya. Ibarat orang kalau mau jalan ke tempat maksiat, mungkin yang diazab telapak kakinya itu yang rada males-malesan jalannya, ragu-ragu berangkat kagak, kadongan yang ngajakin maksa terus, akhirnya dia berangkat juga. Yang diazab sampai dengkul bisa boleh jadi awalnya ragu, udah nyampe tempat sono paling goyang, dia goyang-goyang kakinya buat joget sama artis dangdut. Awalnya udah nggak mau, dibujuk-bujuk mau, udah nyampe tempat paling depan, paling dokoh, paling doyan, diajak pulang kagak mau. Tadi diajakin ragu-ragu, giliran udah nyampe tempat maksiat diajak pulang, enggak. Karena dia orang-orang begitu. Iya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man ta'khudhu ila hudzatihi,
Di antara mereka ada yang diazab oleh Allah sampai hudzahnya. Apa itu hudzah? Maqadul izar tahta surah, tempat gesper sarung kita tapi di bawah pusar. Jadi kita kalau pakai sarung rata-rata di bawah pusar ya. Gak enak kalau pakai sarung pusarnya ketutupan, ganjal. Ada yang sampai sininya. Mungkin tingkat kemaksiatan yang dia lakukan lebih banyak lagi, lebih dahsyat lagi, lebih ngeri lagi. Dan ada kata baginda Rasul, wa minhum man ta'khuduhu ila tarkuatihi, dan ada di antara manusia yang dibakar oleh api neraka dari bawah sampai tulang leher kanan kirinya, kelelep sama api. Mungkin ini adalah yang ketika hidup di dunia hampir tidak pernah berbuat kebaikan, yang isinya kemaksiatan, perbuatan dosa, kejahatan, kezaliman, sehingga hampir seluruh tubuhnya merasakan jilatan-jilatan api neraka. Kakinya dibuat maksiat, dengkulnya diajak maksiat, kemaluannya dibuat maksiat, tangannya, hatinya, dadanya, semuanya berlaku kemaksiatan, sehingga Allah berikan azab sampai situ. Allah Maha Adil, di mana bagian yang berbuat kemaksiatan punya saham, di situ yang Allah berikan azabnya. Karena kan catatannya jelas, bukan hanya catatannya yang jelas dari amal kemaksiatan kita, di masing-masing tubuh kan ngomong. Seperti dalam surah Yasin yang sering kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana kami tutup mulut-mulut yang biasa berbicara. Kenapa? Karena mulut ini ketika di dunia seringan bohong, seringan dusta, seringan ngeles. Ditanya ngelakuin apa enggak, padahal ngelakuin, kata mulut enggak. Berbuat apa enggak, karena ini mulut tukang bohong, kita jawab tidak. Tapi nanti di akhirat, mulut yang biasa bohong, mulut yang biasa bisa ngeles, Allah tutup, gak bisa berbicara. Yang bicara siapa? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan dikuatkan oleh persaksian kaki kita di dua-duanya atas apa yang kita lakukan di dunia. Mau bohong gimana? Mau ngeles bagaimana? Ini yang di dunia gak bisa ngomong, dia bakal ngomong, ya Rabb, tangan yang kau ciptakan ini seharusnya buat ibadah, buat kebaikan, tapi digunakan oleh hamba-Mu ini untuk berbuat kemaksiatan, ya Rabb. Lalu kata Allah, apakah benar seperti itu? Kaki ikut menguatkan, iya ya Rabb, saya saksinya. Bagaimana itu kita mau ngeles? Yang ngomong adalah bagian tubuh kita sendiri. Kalau yang ngomong orang lain, mungkin dia akan mengatakan enggak, bisa-bisa dia aja, enggak, itu mah rekayasa dia aja. Tapi nanti di akhirat yang ngomong di tangan dan kaki kita. Mau ngeles gimana? Mau nggak ngaku gimana? Ketika dia mau tidak ngaku, anggota tubuh yang lainnya juga akan ikut bersaksi. Bahkan pakaian kita, sendal kita, dinding-dinding tempat bersandar dan tempat duduk kita, itu akan ikut menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Rabb, iya, itu jengkok-jengkok yang dipakai buat main judi, main koprok, main buat ngadu ayam, itu adalah benda mati di dunia. Entar di akhirat dia pada ngomong, ya Rabb,
saya ini jengkol terbuat dari bahan mati, tapi saya kasihkan orang ini berbuat kemaksiatan.